Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari modul bimbingan perkawinan. Materi ini disusun untuk memberikan bekal bagi calon pengantin maupun pasangan suami istri, agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mari kita simak bersama-sama mulai dari bab pertama. Bab pertama, membangun landasan keluarga sakinah. Perkawinan dalam Islam adalah mitsaqun ghalidhan, yaitu perjanjian yang sangat kokoh dan sakral. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, melainkan juga pengabdian kepada Allah, serta ikatan sosial yang penuh tanggung jawab. Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah atau tenang, mawaddah, yaitu cinta yang tumbuh subur, serta rahmah, yakni kasih sayang. Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa prinsip penting yang harus dijaga. Di antaranya saling menghormati, bermusyawarah, berbuat baik kepada pasangan, serta menjaga perdamaian dalam rumah tangga. Keluarga sendiri memiliki banyak fungsi. Ada fungsi biologis untuk melanjutkan keturunan secara sah dan sehat. Fungsi edukatif, yaitu sebagai sekolah pertama bagi anak dalam belajar ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup. Fungsi religius, yakni menanamkan iman dan ibadah sejak dini. Fungsi protektif, untuk melindungi anggota keluarga dari kekerasan maupun pengaruh buruk. Fungsi sosialisasi, agar anak mengenal nilai dan norma kehidupan bermasyarakat. Fungsi rekreatif, menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan. Serta fungsi ekonomis, di mana pasangan bekerja sama mencari nafkah dan mengatur keuangan. Adapun tingkat keluarga sakinah menurut Kementerian Agama dimulai dari prasakinah, kemudian sakinah 1, 2, 3, hingga sakinah 3+. Prasakinah adalah keluarga yang bahkan kebutuhan dasar pun sulit terpenuhi atau tidak menikah secara sah. Sakinah 1 sudah menikah sah dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum aktif dalam kehidupan sosial keagamaan. Sakinah 2 adalah keluarga yang kebutuhan dasarnya tercukupi, memahami pentingnya agama, aktif dalam kegiatan sosial, dan mampu menabung. Sakinah 3 berarti kebutuhan lahir batin terpenuhi, taat beragama, aktif dalam organisasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi teladan. Sakinah 3+ adalah keluarga ideal, sejahtera, taat, rajin beribadah, mendidik anak dengan baik, serta menjadi teladan masyarakat. Bab kedua, dinamika perkawinan. Perjalanan rumah tangga adalah proses panjang yang membutuhkan pemeliharaan terus-menerus. Ada 3 komponen utama
yang menjadi pilar hubungan suami istri, yaitu keintiman, komitmen, dan komunikasi. Keintiman mencakup kedekatan emosional dan fisik, yaitu menumbuhkan rasa saling percaya. Komitmen adalah kesetiaan dan tanggung jawab penuh kepada pasangan, sedangkan komunikasi adalah keterampilan menyampaikan pikiran dan perasaan dengan cara yang sehat dan saling membangun. Perjalanan perkawinan melewati fase cinta, kemudian masa penyesuaian, dan akhirnya mencapai fase kematangan. Namun, perjalanan itu tentu tidak lepas dari hambatan, sikap egois, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, maupun lemahnya komunikasi seringkali menjadi penghalang. Karena itu, menjaga komunikasi yang baik menjadi kunci penting untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Bab ketiga, kebutuhan keluarga. Agar keluarga dapat hidup sejahtera, ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan fisik, meliputi pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kedua, kebutuhan psikis, berupa kasih sayang, rasa aman, penghargaan, serta komunikasi yang baik. Ketiga, kebutuhan sosial, seperti pendidikan, interaksi dengan masyarakat, dan dukungan lingkungan. Dalam pemenuhannya, tantangan seringkali muncul, misalnya keterbatasan ekonomi atau perbedaan prioritas antara pasangan. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara suami dan istri, perencanaan keuangan yang bijak, serta pola hidup sederhana yang tidak konsumtif. Bab keempat, kesehatan keluarga. Kesehatan adalah pondasi utama dalam membangun keluarga. Suami dan istri dituntut menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, serta memperhatikan kebersihan rumah. Kesehatan reproduksi juga tidak kalah penting. Pasangan harus memiliki kesiapan fisik dan mental, memahami fungsi organ reproduksi, serta memiliki pengetahuan tentang kehamilan dan perencanaan keluarga. Selain itu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi kewajiban. Contohnya, membiasakan mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, serta menjauhi rokok dan minuman berbahaya. Bab kelima, generasi berkualitas. Anak adalah amanah Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan anak adalah kewajiban utama orang tua. Ada beberapa prinsip pendidikan yang harus dipegang. Pertama, kasih sayang. Kedua, disiplin. Ketiga, teladan yang baik. Dan keempat, komunikasi positif antara orang tua dan anak. Pola asuh anak harus positif, dengan menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak perlindungan, serta hak kasih sayang. Dengan pola asuh yang tepat, insya Allah akan lahir generasi berkualitas, yang sehat secara jasmani dan rohani, berilmu, berakhlak mulia, dan menjadi kebanggaan keluarga maupun bangsa.
Bab keenam, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian. Keluarga di era modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Di antaranya adalah perkawinan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pengaruh negatif media sosial, serta tekanan ekonomi. Untuk menghadapi tantangan itu, keluarga harus memperkuat landasan iman, membangun komunikasi yang sehat, dan menumbuhkan solidaritas antar anggota keluarga. Apabila terjadi persoalan yang serius dan sulit diselesaikan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga resmi seperti kantor urusan agama, pengadilan agama, maupun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Bab ketujuh, mengelola konflik keluarga. Konflik dalam keluarga adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Namun, yang terpenting adalah bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Sumber konflik biasanya berasal dari perbedaan ekonomi, lemahnya komunikasi, pembagian peran gender yang tidak jelas, atau adanya pihak ketiga. Cara mengelola konflik antara lain dengan musyawarah, yakni mencari solusi bersama melalui dialog, atau dengan negosiasi, yaitu saling memberi dan menerima demi kesepakatan. Bila konflik tidak dapat diselesaikan berdua, maka mediasi dengan pihak ketiga bisa ditempuh. Dalam proses itu, ada beberapa hal yang harus dihindari, seperti ego yang terlalu tinggi, keras kepala, atau emosi yang berlebihan. Sebaliknya, bila dikelola dengan baik, konflik justru bisa memperkuat pengertian dan keharmonisan dalam keluarga. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah penjelasan mengenai modul bimbingan perkawinan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa, semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi pasangan yang saling menguatkan dan orang tua yang amanah dalam mendidik anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.